Tes, tes.
Ya, selamat malam, Viv. Selamat malam, Kak. Oh ya, itu aku ada ngirim materi hari ini. Nah, nanti silakan kamu buka juga. Nah, itu bakal bantu kita untuk ngerjain project hari ini. Nah, hari ini kita bakal ngerjain project, lebih ke project. Jadi, aku mulai aja ya. Oke, Kak. Hmm. Nah, hari ini kita projectnya tentang game. Nah, kalau kemarin kan udah ada game berupa teks. Nah, kalau sekarang kita bakal ada game yang ada visualnya. Nah, nama gamenya adalah Fast Clicker. Nah, kalau aku lihat kan jadi gini, nanti ada tampilan gamenya. Di sini ada beberapa, kalau kita sebut objek game. Nah, ada waktu, ada poin, terus ada 4 buah kartu di mana nanti tulisan klik itu bakal muncul secara random antara keempat kartu. Nah, kita tugasnya orang yang main game ini, dia harus ngeklik tulisan klik saat muncul. Nah, kalau dia benar, nanti si kartunya yang dari warna kuning bakal jadi hijau. Kemudian poin bakal nambah jadi 1. Nah, sedangkan waktu akan terus jalan sampai 10 detik. Jadi selama 10 detik harus dapat 5 poin. Nah, baru kita menang. Tapi kalau misalkan dia salah klik nih, berarti kartunya bakal warna merah. Nah, nanti poinnya bakal -1 atau berkurang. Atau dikurangi 1 deh. Nah, jadi kita bakal ngerjain game fast clicker ini selama 2 pertemuan. Jadi nggak langsung selesai hari ini, tapi kita bakal ngerjain untuk bagian satunya dulu. Nah, berarti kalau untuk hari ini kita bakal belajar dulu untuk bikin game fast clicker, apa aja sih yang harus kita kerjakan. Nah, di sini ada untuk mengerjakan sebuah project, berarti kita rencanakan dulu. Nah, kira-kira apa aja tampilannya, kemudian apa aja mekanik game atau fungsionalnya. Nah, kalau dari segi tampilan, bentar, kenapa ini? Nah, kalau dari segi tampilan, berarti ini tampilan eh, dari segi kita ada gambar kartu. Berarti kita sebut dengan kartu ini sebuah sprite atau objeknya. Kemudian ada penghitung waktu sama nanti tampilan akhir. Ini penghitung statistik ada waktu dan poin. Nah, sama yang terakhir nanti kalau misalkan kita menang, dia kasih tahu menang. Kalau kalah, nanti tampilan layarnya bakal kalah gitu. Berarti ada tampilannya kita bagi jadi 3. Ada kartu, ada penghitung statistik gitu, ada waktu sama poin, sama yang tampilan terakhir. Nah, itu untuk masalah tampilan. Nah, ada lagi masalah fungsional. Nah, fungsional itu kita sebut sebagai mekanik dalam game. Nah, game itu apa aja yang bakal kita lakukan. Nah, kalau game fast clicker berarti kita bakal menggunakan mouse atau touchpad di keyboard untuk ngeklik tombol klik ini. Nah, pas saat kita klik, apa yang bakal terjadi? Apakah nanti akan warna hijau, poin bertambah, kalau klik kartu kosong warna merah, nanti poinnya kurang. Nah, jadi ini ada beberapa kondisi yang bakal terjadi. Nah, jadi ada stat menang sama stat kalah. Jadi setiap game itu pasti ada namanya stat menang dan stat kalah. Stat menangnya itu saat apa, kemudian stat kalahnya saat apa. Nah, itu untuk perencanaan berarti kita mulai dulu hari ini itu untuk masalah tampilan.
Nah, tampilan kartu. Nah, jadi kita bakal bikin bagaimana sih tampilan kartunya. Nah, sebelum kita masuk, aku ulang lagi itu pelajaran kita kemarin tentang OOP. Nah, jadi game Face Clicker ini kita masih pakai OOP. Nah, aku ulang sekilas aja. Nah, kita kemarin belajar tentang kelas. Kelas di mana di dalam kelas itu ada properti dan metode. Propertinya bisa kita masukkan di dalam konstruktor definite-nya. Kemudian baru di bawahnya itu metode yang lain. Nah, kemarin kita juga belajar tentang warisan atau inheritance antara kelas turunan dan kelas induknya. Berarti kelas turunan bisa dibikin dari kelas induk. Nah, cara bikin si kelas turunan, bikin namanya, kemudian nanti di dalam kurung panggil nama induknya. Nah, kita juga bakal memakai itu tentang list atau daftar. Nah, karena kita punya 4 kartu, berarti nanti kita akan masukkan kartu tersebut ke dalam sebuah list. Nah, jadi itu. Oke, bicara tentang pembuatan game di dalam Python, itu ada modul khususnya. Jadi sama kayak kita belajar kemarin, modul random, modul time. Nah, modul untuk bikin game itu ada khusus namanya Pygame. Nah, jadi kita bakal nanti import dulu Pygame saat bikin gamenya. Nah, untuk langkah-langkah kalau game berarti kita harus ada scene gamenya dulu atau layar tempat objek-objek game kita akan ditaruh atau bertengger. Kemudian apa aja komponen yang ada di dalam layarnya. Nah, ini yang jadi fokus kita adalah sprite berupa kartu. Sprite itu adalah objek si game. Nah, kita mulai dulu dengan membuat layar atau scene dari game. Nah, silakan Rafif ke modul, ambil course, terus pemrograman berorientasi objek, terus pilih lesson 3, Pygame, Face Clicker. Nah, silakan untuk untuk nomor 1 ini itu langkah-langkah kita bikin. Jadi kalau untuk hari ini kita bikin masalah tampilan aja dulu. Kak, ini yang implementasi atau yang ini Kak? Nah, itu lagi. Nah, seharusnya kita bakal ngerjain yang implementasi. Nah, nanti kalau kamu silakan hijaukan aja dulu next untuk yang si perencanaan. Nah, nanti kalau kamu mau nambah, tambahkan kira-kira kita komponennya apa aja. Sini masalah tampilan. Tampilan. Nah, kita bakal bikin tampilan kartu. Nah, nah itu bisa diedit lagi nanti. Nah, baru kita masuk ke implementasi. Nah, di sini aku udah ada. Ntar aku kerja di tempat lain. Guys. Nah, kita bakal kerja di si bagian Face Clicker implementasi. Nah, kalau misalkan Rafif lihat di sana, nah kerjaan kita agak banyak. Nggak banyak sih. Untuk hari ini kita bakal membuat kelas area dengan label, kemudian penampilan acak dari klik. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu dengan eh, pengisian warna di dalam palet di dalam Pygame nanti. Nah, kita kalau di dalam Pygame menggunakan warna itu paletnya RGB, merah, hijau, biru. Jadi ada kode-kode khusus. Nah, itu aku ada kirimkan bentar. Aku salin deh linknya. Nah, nanti kamu bisa mau pilih warna, itu ada link tersedia, link kalkulator warna RGB. Nah, misalkan di link ini kita mau akses. Nah, kamu misalkan mau warna 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 merah, warna hijau, warna biru yang nah nanti kode ini yang akan kita ambil. Jadi ada 3 kode yang mewakilkan untuk RGB, warna red, green, blue. Nah, kode ini yang akan kita pakai nantinya.
Oke, hal yang pertama akan kita lakukan adalah untuk bikin dulu scene dari game kita. Nah, untuk bikin scene, kita butuh beberapa perintah yang namanya pygame display set mode. Nah, ini aku jelasin dulu. Si set mode ini berarti kita bikin dulu berapa sih panjang lebar dari layar kita. Misalkan 500 kali 500. Kemudian warnanya apa yang akan kita pakai. Nah, ini perintah-perintah yang akan kita pakai nantinya. Pygame display update, pakai clock. Nah, itu membuat timer game. Jadi untuk pembuatan game tuh ada timernya. Kemudian ada juga refresh rate-nya berapa, FPS. Nah, jadi ini langkah-langkahnya. Pertama kita hubungkan dulu si modul Pygame. Nah, jadi silakan nanti kita ngoding bareng aja. Jadi aku jelasin, kita bikin, kamu juga langsung bikin. Jadi pertama aku kasih komentar di sini biar jelas menghubungkan modul dulu. Oke, kita hubungkan import Pygame. Nah, karena di kartu tadi tulisan kliknya bakal random, berarti kita pasti pakai modul random. Jadi aku pakai from random import bintang. Oke. Nah, langkah pertama, kalau kita udah sambungkan modul Pygame, kita harus bikin objek scene-nya. Objek scene-nya itu maksudnya kita set mode dulu ukuran layar kita berapa. Nah, sebelum itu kita harus inisialisasi dulu Pygame-nya, baru dia bisa kepake. Jadi pygame.init. Nah, ini inisialisasi Pygame. Nah, kalau udah baru kita bikin objek untuk ukuran layar. Sama aku bikin dulu warna. Warna yang akan kita pakai untuk isikan layar. Nah, warna di sini berarti kita pakai 3 kode RGB. Nah, aku pakai 255, 200, nih 255. Nah, kalau kamu mau beda itu nggak apa-apa juga. Sesuai dengan yang link yang udah aku kirim, itu tergantung nanti warna apa yang diinginkan. Nah, bikin objek ini untuk aku kasih dulu warna. Nah, habis itu baru kita bikin objek namanya layar. Nah, layar ini dari Pygame display set mode-nya. Nah, buka kurung, terus aku buka kurung lagi 500 kali kali 500, 500,500. Nah, karena udah bikin objek untuk ukuran layar, nah berarti kita udah bisa mengisikan warna layar kita fill dengan warna si back tadi. Nah, itu untuk bikin objek untuk ukuran layar. Terus aku lanjut dulu. Nah, habis membuat objek, kita udah isikan scene-nya. Oke, back. Nah, udah aku fill. Nah, nanti di sini kita bakal bikin timer game. Nah, timer itu kita pakai time clock. Nah, aku kasih timer game. Sini aku pakai clock aja. Clock, clock sama dengan pygame time titik clock C-nya besar. Nah, agar untuk menampilkan yang udah kita atur ini, misalkan ukuran layarnya 500 kali 500 dengan warna ini, nah kita butuh yang namanya looping game. Nah, sama halnya dengan game si teks kemarin yang ada dragon, yang ada knight. Nah, itu dia butuh namanya looping game. Yang fungsinya nanti setiap kali terjadi perubahan, dia akan berulang terus. Nah, looping game ini kita pakai while. Di sini pakai while true aja dulu. Nah, kita bakal atur untuk update. Jadi setiap gamenya
jalan atau ada perubahan, dia displaynya bakal diupdate. Jadi ada kelihatan perubahan gitu. Pygame display update. Nah, habis itu si clock ini kita atur ticknya untuk refresh rate-nya kita pakai 40. Nah, bentar kita tes dulu. Nah, oke. Nah, ini kita udah menampilkan layar dari game kita. Nah, aku kebetulan karena warnanya kodenya ini, jadi warnanya agak ungu-ungu ke pink gitu. Nah, asalkan Rafif samakan atau nanti asalkan boleh kamu kreasi mau ganti warnanya. Boleh. Yang penting ini kita udah tampilkan dulu layar untuk game kita. Nanti kalau kamu udah samakan, kasih tahu biar nanti kita bisa lanjut lagi. Nah itu kok yang Pygame ini teh kok nggak ada garis bawahnya gitu kan? Atau Yang mana? yang Pygame titik init Nah, iya. Terus? oh, nggak ada garis bawahnya gitu. Oh, Beda atau kalau gimana? yang ya beda. Kalau yang init yang di kelas itu konstruktor. Dia jadinya emang karena itu sebuah fungsi kayak def gitu kan. Nah, tapi kalau init yang di sini dia menginisialisasi pygame-nya. Jadi dia bukan sebuah konstruktor dari sebuah kelas. Itu beda caranya. Oh, Nanti kalau kamu udah selesai samakan, itu silakan dites apakah udah tampil layar gamenya atau belum.
Sudah Kak? Oke, kalau sudah aku minta tolong kan ada soal di atasnya ada ask to teacher gitu. Nah, silakan kamu klik nanti biar aku bisa juga cek tugasnya. Boleh Kak? Hmm, importnya itu Pygame, bukan import game, tapi Pygame. Import Pygame. Terus di bawah from random import all. Yang baris keduanya Itu udah yang nomor baris keduanya ada yang salah juga from itu. random. Nah, kita bakal pakai modul random. Nah, from random. Nama modulnya kan random. Oke. Nah, di baris 12, clock-nya yang time dot clock. Nah, clock itu C-nya kapital. Time dot clock. Nah, C-nya kapital. Nah, kemudian di baris 17 itu bukan dot time, tapi dot tick, tick kayak gini. Nah, oke. Kalau kamu jalankan, oh, sedangkan di baris 17 itu C-nya nggak kapital. Nah, jadi tadi kan di baris 12 kita udah kasih variabel namanya clock dengan huruf C-nya kecil. Nah, clock ini menyimpan nilai pygame.time.clock. Nah, clock ini itu adalah bawaan. C-nya yang kapital time.clock. Udah aku benerin Kak. Sedangkan, nah udah. Oke, berarti kamu milih warna merah. Oke, berarti kita udah menampilkan layar dari sebuah game. Nah, kemudian, nah kita lanjut. Di sprite kita atau objek si game Fast Clicker itu adalah sebuah kartu. Nah, kartunya ini kalau kita lihat dia ada persegi di luar, kemudian ada lagi persegi di dalam, kemudian ada tulisan. Nah, persegi ini kita bakal bikin namanya area karena dia segi 4, berarti kita bakal kasih areanya segi 4. Nah, di dalam teks, dia punya teks. Nah, berarti dia nanti kita bakal kasih sebuah label. Nah, karena itu kita bakal butuh kelas, sebuah kelas untuk membuat area segi 4. Kemudian kita taruh nanti sebuah tulisan di tengah-tengahnya. Nah, karena itu kita butuh kelas area yang namanya area punya konstruktor itu ada luas tipe, warna, kemudian metodenya untuk menggambar dan membuat frame ya. Gitu. Nah, berarti kita bakal bikin kelas area itu di atas while. Berarti sebelum while dijalankan. Di sesudah timer game atau sesudah clock sama dengan pygame time.clock. Ini kita bikin.
kelas area. Nah, aku bakal bikin dulu kelas area. Sini def dulu init. Nah, di sini baru kita pakai init. Nah, bikin dulu devnya. Dev, kita lihat di sini devnya apa aja. Dev color, fill outline. Dev color, dev fill, dev outline. Oke. Nah, propertinya itu X, Y, berarti untuk menampilkan posisinya di mana akan kita taruh nanti, berarti kita butuh nilai X, Y, kemudian lebar tinggi dari si kartu tadi, kemudian warna. Nah, berarti kita ada punya 5 properti. Nah, kita taruh propertinya di dalam init. Kita save dulu propertinya tadi X, Y, width, height, sama color. Nah, kita set nilai defaultnya di sini. X sama dengan 0, Y sama dengan 0, width-nya kita set 10, height kita set 10. Ini nilai defaultnya. Dan ini 0. Kemudian self kita bakal bikin rectangle atau persegi menggunakan X, Y, kemudian width sama height-nya. Di self rect sama dengan kita panggil pygame, bikin pygame rect kurung X, Y, width, height. Nah, kemudian satu lagi self untuk color. Fill color, self fill colornya sama dengan color yang udah kita set. Nah, itu untuk def init. Nah, sedangkan untuk color kita bakal taruh warna baru, new color di sana. Misalkan nanti saat dia diklik tulisan kliknya kalau benar berarti nanti warna kuning akan berubah jadi warna hijau. Kalau salah warna kuning akan berubah jadi warna merah. Nah, ini yang bakal ngaturnya nanti def color self new color. Oke, habis itu self fill color kita fill color sama dengan new color. Oke, fill self kita fill kalau fill untuk warna warna kita bakal menggambarkan si yang udah kita bikin tadi rectangle ke dalam layar. Nah, itu kita namakan dengan functionnya fill atau metodenya fill. Pygame draw rect. Pygame kita pakai draw di sini. Draw itu dalam artian objeknya udah ada. Nah, lalu akan kita taruh di atas layar. Pygame draw rect. Nah, ke dalam apa kita taruh? Ke dalam layar yang udah kita bikin tadi, layar, koma, self fill color sama rect. Self fill color, self rect. Nah, untuk outline itu kan tadi si kartu punya ketebalan outline di luar. Nah, frame-nya warnanya apa, sama ketebalannya berapa. Frame color sama thickness. Di self frame color, oh alah, zoom zoom pro ku mau habis. Nah, bentar deh.
Nanti Rafif standby aja. Nah, nanti kita 2 kali Zoom meeting. Aku bikin link baru lagi deh. Bentar. Hanya tinggal 9 menit lagi. 40. 9.40. Tumben kak itu ada timernya kak. Iya, karena proku udah habis sewanya. Nanti lanjut lagi. Jadi terpaksa kita Oh, terbatas 40 menit jadinya. Bentar oke ya. kak. Nanti aku kirim linknya lagi ya kalau udah habis nanti. Self frame color sama thickness. Thickness-nya. Nah, kita lanjut aja sampai kelas area dulu. Oh, bagian. Nah, oke. Silakan Rafif samakan dulu untuk kelas area. Sebentar, Fit. Silakan di copy dulu, disimpan link yang baru aku kirim. Nah, nanti kalau misalkan Zoom-nya udah habis, nah silakan kamu klik link yang baru lagi. Oke kak. Oke. Nah, silakan disamakan dulu untuk kelas area.
Sudah Kak. Ya, udah. Waktunya udah 3 menit. Nah, kita pindah ke link Zoom yang baru dah. Oke. Share screen dulu. Kita akhiri.